Jadi dalam arti tertentu, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kematian itu sebagai sebuah hal yang um, harus dihindari. Kematian itu tidak berarti jelek, kematian itu juga bisa berarti baik kan? Kita harus melihatnya sekali lagi di dalam kacamata Tuhan yang punya waktu yang sangat panjang, sehingga kita bisa tidak begitu saja berkubang di dalam kesedihan-kesedihan sekarang ini. Orang tua meninggal, ya nanti juga suatu saat juga akan meninggal kan, setiap Mm, orang. Kita menghindari sakit, tapi kalau ternyata harus sakit bukan mm, karena keteledoran saja, ya sudah kita jalani aja gitu kan. iya Kalau benar. kita memang mati, ya sudah mati saja. Halo teman-teman PPA Santo Andreas dan semua yang lagi nonton podcast ini. Welcome to our second episode of PPA Santo Andreas Podcast bersama aku Patricia Auriela. Hari ini kita kedatangan ahli hukum gereja nih teman-teman. Ia adalah seorang rohaniman Katolik yang berani mengembangkan pandangan inovatif. Ia dikenal menekuni hukum gereja dan menempuh pendidikan pascasarjana di Catholic University of America, Washington DC sejak tahun 1994 sampai 1996. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi serba digital, ia memberikan pemikiran kritis yang pastinya akan menginspirasi kita semua yang nonton nih teman-teman. Langsung aja yuk kita panggil narasumber kita pada hari ini. Please welcome Romo Andang Binawan SJ. Halo Halo, Romo. halo juga, salam kenal, saya Andang. Romo apa kabarnya nih Mo? Baik, baik sekali. Romo thank you ya udah bersedia menyempatkan diri untuk sharing-sharing hari ini sama kita di podcast ini. Boleh, boleh. Ya, ya. Perkenalkan aku Petrismo yang bakal ngobrol-ngobrol bareng Romo hari ini. Oke. Iya Romo, aku pertama kali tahu Romo Andang itu sekitar 5-6 tahun yang lalu Mo. Oh, kamu Waktu umur berapa sekarang? umur 16 Mo. Oh, kok 11 tahun sudah pernah lihat saya dari mana? Iya, waktu itu kan Romo sempat memimpin itu ya Romo, prosesi pernikahan Chelsea Olivia dan Sandra Dewi. Nah itu sempat viral banget loh, Romo tahu nggak? Ya, pernah ada yang bilang sih. Gimana nih tanggapan Romo? Ya, biasa aja kan. Mereka juga umat biasa kan. Mm. Ya, Mungkin ya. banyak teman-teman yang penasaran nih, Mo, gimana sih sejarahnya Romo Andang bisa menjadi idola artis-artis Indonesia? Duh, saya bukan idola artis, hanya kenal baik, kenal teman-teman. Mereka sebagai teman-teman Hmm. yang saya kenal sebagai orang Katolik biasa, sebagai warga Indonesia biasa. Tapi karena mungkin ya mereka nggak banyak kenal Romo, terus ya sudah minta saya gitu aja. Hmm. Keren banget ya mau bisa mimpin prosesi pernikahan artis-artis Indo. Romo, mungkin kita flashback dulu ya mau ke masa kecil Romo Andang. Romo, aku penasaran deh, masa kecil Romo tuh gimana sih? Apakah mungkin Romo sejak kecil udah ikut Miss Dinar, lektor? Oh iya, saya waktu kecil memang Miss Dinar, tapi saya nggak pernah ikut lektor karena saya waktu SMA sudah di seminari kecil kan. Hmm, Jadi saya ikut Miss Dinar dari kelas 5 SD. wih. Kelas 5 SD, lalu ya sudah sampai kelas 3 SMP Hmm. gitu. Oh, kalau itu gimana mau abis tuh sampai akhirnya seorang Romo Andang kecil bisa terpanggil menjadi seorang imam? Ya mungkin begini ya, kalau zaman dulu kan atau cuma zaman sekarang, seorang anak kan punya cita-cita untuk menjadi tanda petik seperti pahlawan gitulah Hmm. untuk masyarakatnya, bukan hanya sukses untuk diri sendiri tapi juga menjadi bermakna bagi orang lain gitu kan. Wih. Nah, di dalam sebuah cita-cita yang seperti itu saya bertemu, atau bertemu bukan secara fisik ya, tapi bertemu secara ide, gagasan seorang yang namanya Van Lith. Pernah dengar nama Van Lith? Pernah Romo kayaknya. Nah, yang sekarang ini dipakai sebagai nama SMA di Muntilan. Nah, Hmm. saya memang besar di kota Muntilan itu. Nah, Oh. Pastor Van Lith ini adalah seorang pastor Belanda yang merintis orang-orang Katolik, mengajar tentang kekatolikan dan kemudian membaptis orang Jawa pertama di Indonesia, menjadi Katolik orang Jawa. Nah, kemudian beliau ya membangun yang sekarang menjadi SMA Van Lith itu dulu ada sebuah sekolah,
dengan segala macam kompleksnya, dan saya ada di dalam kompleks itu. Oh. SD saya ada di situ. Lalu pada suatu hari saya yang masih SD kelas 5 mungkin ya, pergi ke makam. Mungkin kalau orang tuamu kemungkinan besar tahu bahwa kalau pergi ke Sendang Sono, hampir pasti mampir ke makam Romo-Romo di Muntilan karena di sana ada makam Romo Sanjoyo. Nah, Hmm. itu persis di depan SMA Vanlit dan di sebelah SD saya. Nah, saya main-main ke makam dan ternyata saya sadar, oh ya, Vanlit ini tokoh yang besar, tapi yang lebih membuat saya tergerak adalah ya ternyata tanggal lahir saya, bulan lahir saya, tahunnya sama, cuma berbeda abad. Wih, pas Jadi banget ya Romo. jadi saya merasa bahwa wah ya ini saya juga harus mengikuti jalannya Romo Van Lith. Nah, Hmm. begitulah mulailah di situ saya kemudian merasa pengen menjadi Romo. Lalu saya SD, SMP, dan waktu lulus SMP saya mendaftarkan di Seminari Mertowidan. Lalulah jadilah sekarang begini. Berarti udah sejak kecil banget ya Romo, Iya, cita-cita iya, untuk menjadi seorang imam. Pernah iya. ada cita-cita lain nggak sih Mo sebenarnya sebelum itu? Ya ada juga pengen jadi ya seperti tadi pengen berguna ya bagi masyarakat, pengen menjadi Hmm. seorang ahli pertanian, pengen menjadi ahli atau insinyur gitu kan Hmm. biasa juga pada waktu itu, tetapi yang menjadi Romo itu menjadi lebih lebih kuat lah gitu. Wah, tanggapan orang tua gimana nih Mo ketika tahu kalau Romo ingin menjadi seorang imam? Ya menurut saya mereka biasa-biasa aja, nggak mendukung tapi juga tidak melarang, tapi juga mengkritisi, jangan sampai hanya sekedar menjadi ya keinginan seorang anak-anak saja, tapi Hmm. kemudian ya diajak untuk menimbang-nimbang dengan lebih baik, diajak mempunyai um, perspektif atau cakrawala yang lain. Jadi seperti tadi diperkenalkan dengan perguruan tinggi yang bagus di Indonesia, tentang sekolah-sekolah yang bagus di Indonesia dan segala macam ya diperkenalkan seperti itu. Tetapi ya saya tahu saya menerima arahan orang tua, tetapi di lain pihak keinginan saya menjadi Romo ya tetap hidup, tetap ada dan orang tua juga tidak melarang gitu. Oh, berarti orang tua Romo termasuk yang terbuka dan siap terhadap panggilan Tuhan gitu ya Mo? Iya, iya, iya. Tapi juga tidak tidak excited excited seperti Hmm. kalau apa enggak layaknya seperti orang tua yang membiarkan anaknya mencari panggilan hidupnya lah gitu. Hmm. Tapi Romo sayangnya nih Mo kan kalau aku dengar-dengar banyak banyak banget anak yang sebenarnya pengen banget jadi imam tapi orang tuanya melarang gitu Mo. Menurut Iya. Romo tanggapan Romo terhadap hal ini gimana Mo? Ya orang tuanya yang harus diberitahu, tapi begini ya sudah itu bisa dijadikan tantangan karena bukan tidak mungkin memang zaman sekarang tantangan untuk menjadi imam makin sulit dan segala macam. Ya sudah jalani saja dulu. Kalau memang ternyata itu menjadi salah satu tantangan, bukan halangan tapi tantangan, ya mungkin kalau teman-teman mau tidak usah masuk seminari kecil juga nggak apa-apa. Masuk SMA biasa, kuliah biasa, nanti setelah kuliah negosiasi lagi dengan papa mama kan, Hmm. karena itu kan yang bagian dari eh, kita menentukan jalan hidup kita, Hmm. lalu ya tergantung juga keberatan papa mama apa. Misalnya papa mama sudah pensiun, siapa yang membiayai adikmu? Ya misalnya kan ada juga beberapa romo yang bekerja dulu. Hmm. Dulu waktu waktu habis kuliah bekerja, membiayai adiknya, baru setelah adiknya bisa bekerja dia masuk jadi romo. Ada juga yang kayak gitu. Kayak gitu juga ya Mo? Ada, Hmm. ada. Berarti harus ikutin aja dulu jalan hidupnya nanti coba negosiasi aja sama orang tua Iya, yang iya, iya, gitu. Kecuali kalau ada yang mau nekat sama lawan orang tua. jangan juga dong ya Mo. Ya, sebaiknya sih tidak. Tapi ya, bicaralah baik-baik dengan orang tua. Gitu. Romo semenjak menjadi Romo pernah nggak sih Mo ragu terhadap panggilan tersebut kayak Ya bener nggak biasa sih? kok. Biasa itu, apa namanya, ragu-ragu apakah ini panggilanku atau enggak, itu biasa. Tetapi kan pada waktu di seminari dan juga sebagai frater kan diajak untuk berdoa dengan
lebih reflektif. Jadi berdoa itu memang bukan hanya minta-minta dan mohon, tidak, tetapi sungguh-sungguh berusaha mendengarkan bimbingan Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, dan di sanalah kita lalu bisa memutuskan. Ruang Keraguan-raguan terbuka itu ya. bisa bersifat godaan aja, gitu kan. Mm-mm. Kalau ini Romo pernah nggak selama menjadi Romo mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ataupun kayak mujizat yang sangat ajaib gitu mau ketika mengalami? Enggak. Tetapi lama-kelamaan kan bukan mujizat yang besar, tetapi begini. Ketika tadi saya katakan bahwa berdoa itu adalah juga suatu refleksi, maka di dalam doa, doa itu ada doa yang pendek yang dilakukan tiap hari, ya kan? Mm. Ada doa yang menengah, yaitu yang namanya rekoleksi. Biasanya kami sehari rekoleksi. Ada doa yang panjang, yaitu retret, kan? Oh, Nah, kalau retretnya Romo-Romo nggak hanya 2-3 hari, retretnya Romo-Romo itu 8 hari setiap wih, lama ya tahunnya, Romo. 8 tahun. Tapi juga ada yang 1 bulan. Wah, 1 bulan nggak boleh bicara, gitu ya. Karena mau berbicara dengan Tuhan sendiri. Nah, di dalam proses terutama yang doa panjang itu, kita kan mencoba melihat lagi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman hidup mm, yang dalam arti tertentu tentu saja bisa kita ingat dan kita coba lihat benang merahnya. Nah, dari benang merah yang saya lihat itulah saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh mendampingi saya, Tuhan itu sungguh memang mengarahkan saya untuk jalan panggilan ini. Jadi mm, bukan soal kebetulan saja saya ketemu dengan Van Lith, tapi tampak-tampaknya memang Tuhan itu memang mau dan menghendaki saya menjadi Romo. memang Tuhan yang panggil ya Mo. Ya saya merasa begitu. Nah itu bagi saya itu mukjizat juga, meskipun bukan mukjizat sebagai sebuah peristiwa besar yang mendadak terjadi, tapi seperti saya melihat, oh ya Tuhan membimbing saya pada waktu peristiwa ini, karena kemudian ada kaitannya dengan peristiwa yang berikut-berikutnya dan segala macam. Nah itu mukjizat juga kan bagi saya, gitu. Mm, Oke Romo. Romo, mau nanya deh, semua yang terjadi di dunia ini kan sebenarnya pasti seizin Tuhan ya Mo. Ya, Kalau kita flashback ke 2 tahun belakangan ini Mo, tahun 2020 dan 2021 kan dirasa sebagian besar orang sebagai tahun yang berat banget, sulit banget, karena banyak cobaan dan masalah yang terjadi pada tahun ini. Banyak hmm. orang merasa kalau kayak pandemi, bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, dan semuanya itu terjadi seizin Tuhan. Tapi apakah mungkin Tuhan mengizinkan begitu banyak umat musnah gitu, Romo? Nah, sebelum saya masuk kepada apakah itu seizin Tuhan apa enggak, kata musnah itu apa artinya? Nah, kan musnah itu kan hanya mati secara fisik. Hmm, Padahal kan kita tahu bahwa ada kehidupan yang lain, bukan? iya. Nah, sebuah hal yang em, harus dihindari. Kematian itu tidak berarti jelek. Kematian itu juga bisa berarti baik, kan? Tapi kan Romo kayak dari bencana itu banyak banget yang jadi sengsara, menderita gitu, Romo. Nah, sengsara dan menderita itu kan dalam waktu, kalau kita menempatkannya di dalam sebuah ukuran waktu yang pendek. Hmm, Padahal waktu Tuhan kan panjang sekali. Nah, hmm, kita kan di dalam iman kita, terutama iman Kristiani, mempunyai konsep yang namanya blessing in disguise, kan? hmm, Blessing in disguise adalah berkat yang terselubung, yang tampaknya saat ini mungkin menjadi penderitaan, tampaknya kali ini menyusahkan, tetapi itu bisa menjadi berkat bagi kita kalau di kemudian waktu, di kemudian hari, kita melihat bahwa dengan itu ternyata kita dibimbing Tuhan. Gampangnya deh, sederhananya begini deh, sederhananya. hmm, Anak kecil seperti kalian, anak-anak belasan tahun, teenagers, pasti nggak suka dong mama cerewet, ya hmm. kan? Mama cerewet itu kan nggak menyenangkan kan? Hmm. Tapi in the long run, nanti kamu tahu bahwa kalau mamamu nggak cerewet, kamu nggak jadi belajar benar-benar kan? Nggak akan jadi hidup. Kalau mama itu ngasih semua yang enak-enak, kamu jadi generasi yang manja, bukan? Hmm, betul. Nah, itulah contoh kecil aja. Hmm, Contoh yang besar banyak. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah bagi kita orang Kristiani, Tuhan adalah Bapa, bukan? iya. Nah, Bapa yang amat sangat baik. Kalau Bapa itu amat sangat baik, berarti sebenarnya setiap hal itu ada di dalam rencananya. Hmm, Bahwa rencana itu melibatkan manusia, iya.
Nah, melibatkan itu bisa dua hal. Melibatkan secara positif, tapi juga mungkin manusia sendiri yang kemudian memetik hasil dari apa kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Hmm. Banjir karena uh, hutan ditebangi, misalnya, ya kan? Tapi Ya. kalau gunung meletus lain, itu gunung meletus adalah bagian dari seluruh alam ini berkembang dan mempunyai dinamika dan evolusinya sendiri. Tapi itu kan kalau kita yakini bahwa Tuhan itu menciptakan bumi seisinya itu baik adanya, jadi gunung meletus itu juga bagian dari proses yang sudah direncanakan Tuhan kan? Hmm. Nah, kalau kita tuh melihat kehendak Tuhan itu baik adanya, ya semuanya baik. Cuma kita yang harus mengubah perspektif kalau kita sekarang ini merasa menderita. Termasuk pandemi. Pandemi ini misalnya, orang mengatakan, wah ini kecelakaan. Belum tentu. Ini adalah bagian dari ulah manusia yang selama ini serakah. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Jadi bukan menghukum, bukan dihukum, tapi dididik. Beda kan dididik sama dihukum? Beda-beda mau. Ya beda, kamu dimarahi mama, dimarahi papa, itu bukan dihukum, tapi bagi saya dididik, ya kan? Dididik supaya menjadi lebih disiplin, supaya menjadi lebih baik, gitu. Hmm. Sangat ini ya mau didikannya jadi kayak misalnya ada keluarga yang jadi kehilangan orang tuanya gitu. Nah, kehilangan orang tua seperti tadi saya katakan, itu kan kalau kita melihat dalam perspektif waktu yang pendek. Tapi Hmm. kalau perspektif waktu yang panjang, kita belum tahu juga. Hmm. Bener-bener. Kita harus melihatnya sekali lagi di dalam kacamata Tuhan yang punya waktu yang sangat panjang. Sehingga kita bisa tidak begitu saja berkubang di dalam kesedihan-kesedihan sekarang ini. Orang tua meninggal, ya nanti juga suatu saat juga akan meninggal kan setiap orang. Hmm. Iya. Memang setiap orang itu sedih, setiap orang itu nggak seneng kalau orang yang dikasihinya pergi, Hmm. gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan bagian dari hidup, ya nggak? Iya. Hmm. Orang sakit, orang menderita, orang meninggal, Hmm. ya itu bagian dari hidup. Tapi bahwa kita itu menghindari sakit, menghindari penderitaan, dan juga menghindari kematian, juga manusiawi. Iya. Tapi jangan dimutlakkan, gitu. Oke, Romo. Berarti intinya lihat segala sesuatu yang terjadi itu dari kacamata Tuhan, jangan dari kacamata manusia ya, Romo. Saja, ya manusia tetap penting. Manusia juga, seperti tadi kita berusaha tidak sakit, ya Hmm. kan? Hmm. Seperti pandemi, ya kita jangan terlalu banyak pergi. Tapi juga jangan paranoid, terlalu tidak pernah berani pergi, sehingga malah stres sendiri di rumah, gitu kan? Bener, Romo. Nah, kita tetap bergaul, tetapi juga tahu diri, pakai masker, jaga jarak, gitu kan? Ya. Itu kan supaya tidak paranoid, tapi juga di lain pihak kita menjalankan apa yang kita pikir baik. Nah, Hmm. kita menghindari sakit, tapi kalau ternyata harus sakit, bukan Hmm. karena keteledoran saja, ya sudah kita jalani aja gitu kan. Hmm. Iya, Kalau bener. kita memang mati, ya sudah mati saja gitu. Enggak, memang Asik ya, memang Romo. ya kan kita kan menjalani hidup ini kan, gitu Hmm. loh. Gitu. Oke, Romo. Oh ya, Romo, pas banget nih mau kita record podcast ini menjelang tahun baru 2022. Romo, apa sih menurut Romo yang harus manusia, terutama umat Katolik, ubah di tahun baru ini? Nah, coba mari kita ingat apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dari manusia. Yang paling pokok apa? Bertumbuh dan berbuah, bukan? Iya, Nah, Romo. panggilan kita adalah bertumbuh dan berbuah, berbuat baik, menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bagi dunia kan? Itu panggilan pokok nih. Nah, sekarang resolusi tahun 2022. Ya tentu saja kita berusaha bertumbuh dengan lebih baik lagi. Syukur-syukur berbuah lebih banyak dan lebih manis lagi. Hmm. Nah, salah satu cara untuk bertumbuh adalah, ini poin kedua Hmm. terkait dengan hal itu, apa itu? Mengalahkan diri sendiri. Kita bukan, Oh ya, Romo. ya mengalahkan ego, bukan mengalahkan orang lain. Tapi Hmm. sebenarnya kita itu secara rohani diajak oleh Tuhan mengalahkan ego kita, mengalahkan diri sendiri. Hmm. Memang untuk seperti kalian teenagers, kadang-kadang belum terpahami, ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu tadi perspektifnya karena Santo Paulus kan mengatakan waktu kanak-kanak aku melihat seperti anak-anak, waktu remaja aku melihat masih samar-samar, tapi nanti kalau dewasa aku melihat lebih jelas. Hmm. Nah, tapi perspektif bahwa kita itu mengalahkan diri sendiri kan sudah ditunjukkan Yesus. Yesus disalib itu kan mengalahkan diri sendiri. Iya, bener. Nah, supaya
kehendak Tuhan yang terjadi. Karena Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, bukan? Iya. Nah, itu. Hmm. Kita Jadi harus dengan juga kata lain, itu apa ya. yang bisa kita lakukan ya tadi, kita harus sungguh-sungguh mengikis ego kita. Kembali kepada pandemi, sebenarnya pandemi adalah cara Tuhan juga untuk mengikis ego kita. Supaya ibadah kita bukan hanya sekedar mencari keasikan, pergi ke gereja hanya untuk cari ketemu teman-teman, tapi Hmm. memang sekarang beribadah di rumah supaya kita berhubungan dengan Tuhan. Itu kan bagian dari pemurnian, bagaimana Tuhan mendidik kita. Itu hanya sekedar contoh. Ya, Karena Tuhan hadir di mana saja gitu ya, Romo. iya dong, iya, Hmm. iya. Cangkul kan? Hmm. Ya kan? Diaduk-aduk kan? Hmm. Diaduk-aduk dan dicangkul itu kalau hati kita dicangkul dan diaduk-aduk, enak apa enggak? Enggak. Nah, kalau Anda sekarang sakit, kalau Anda sekarang kecewa, kalau Anda sedang mengalami kesukaran, bukan tidak mungkin Tuhan sedang mengaduk-aduk, mencangkul hati Anda supaya gembur, Hmm. ya kan? Kan Ya. nggak ada agama lain yang menyebut Allah itu Bapa. Hmm. Nah ya udah, kalau Allah itu maha baik, Allah itu super duper baik, jadi apa yang kita alami sebenarnya baik. Kalau